Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komunitas masyarakat Islam, yaitu al-ithar. Apa itu ithar? Itu kita mendahulukan saudara kita. Kita tidak bersikap rakus, tapi kita mengedepankan saudara kita yang barangkali lebih membutuhkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi akramana بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير رسول أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai bersama, InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, di salah satu bulan Allah, yang tepatnya sekarang di bulan Jumadi al-Ula, di akhir Jumadi al-Ula, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Jumlah bulan di sisi Allah, jumlah bulan yang ada dalam kitab Allah Al-Quran, itu Allah katakan 12 syahra, ada 12 bulan. Itu bagi penduduk bumi, tinggal di bumi. Namun barangkali ada yang mencoba ingin naik ke bulan atau ke planet-planet lain yang tentunya lingkarannya lebih besar, bisa saja bukan 12 bulan, mungkin 20 bulan
atau yang planet-planet yang lingkarannya lebih kecil daripada bumi, bisa jadi lebih sedikit lagi, tergantung lingkaran planet yang kita tempati. Dan kita berada di muka bumi, maka Allah katakan bulan yang Allah jadikan ke hamba-hambanya yang ada di muka bumi adalah sebanyak 12 bulan. Maka tidak salah apabila di dalam Al-Quran Allah bahasakan terkadang 1 tahun di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di bumi. Kenapa? Karena mungkin nanti pada saat di akhirat kita tidak lagi berada di bumi. Allah ciptakan planet baru, tempat untuk kita dibangkitkan. Tentu saja jumlah manusia pada saat itu tidak sejumlah penduduk bumi yang ada sekarang. Sekarang tentu saja lebih banyak penduduk bumi dibandingkan 1000 tahun yang lalu, bahkan dibandingkan 10 tahun yang lalu, karena makin lama makin bertambah. Tapi ketika dibangkitkan semua yang mati-mati sejak tahun pertama, sejak Nabi Adam dan cucu-cucunya semuanya sampai generasi terakhir sebelum kiamat dunia atau pada saat terjadi kiamat dunia, tentu saja jumlah mereka sangat banyak. Kondisi bumi mungkin tidak sesuai, maka Allah bahasakan di dalam Al-Quran nanti di hari akhirat, itu 1 tahun di akhirat sama seperti 1000 tahun, atau bahkan ada kata ayat lain yang menunjukkan lebih. Ini menunjukkan bahawa di akhirat nanti kita tidak lagi berada di bumi, tapi ada planet lain yang Allah ciptakan, Allahu a'lam, untuk dibangkitkan manusia, sehingga jumlah bilangan bulan dan tahun bisa saja tidak lagi berjumlah 12 bulan seperti kita rasakan di muka bumi. Kembali lagi kepada bulan Jumadi Al-Ula atau Al-Awwal. Tidak banyak peristiwa yang terjadi pada bulan seperti ini, tidak seperti bulan Ramadan yang sangat banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting. Perang Badar di bulan Ramadan, Fathu Mekah di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak seperti juga bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan, bulan di mana Rasulullah SAW wafat. Rabiul Awal juga, bahkan ada pendapat yang mengatakan bulan Al-Quran diturunkan juga di bulan Rabiul Awal. Tapi ini adalah bulan Jumadi Al-Awwal yang sekarang kita sedang berada di penghujungnya. Sebentar lagi kita akan memasuki Jumadi Al-Ukhra, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hadirin mati Allah, namun demikian ada satu kejadian yang sangat penting yang terjadi pada bulan seperti ini, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu yang disebut dengan Perang Mu'tah. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan menjelaskan sesuai dengan materi biasanya di setiap malam minggu seperti ini, yaitu akhlak. Itu salah satu akhlak yang sudah banyak menghilang di komunitas masyarakat Islam, yaitu al-ithar. Apa itu ithar?
itu kita mendahulukan saudara kita. Kita tidak bersikap rakus, tapi kita mengedepankan saudara kita yang barangkali lebih membutuhkan, barangkali lebih proporsional, barangkali lebih menguasai permasalahan. Dan yang kita terjadi sekarang adalah kita sering berebut-rebutan untuk menjadi apa saja, termasuk untuk memiliki barang. Kalau saudara kita memiliki, kita juga ingin menyaingi supaya mendapat dua barang. Kalau saudara kita misalnya terlihat di mata kita kayaknya lebih membutuhkan, tapi kita juga muthinoh-thinoh, bahasa Aceh, berebutan dengan mereka untuk juga memperoleh pemberian atau bantuan yang sama, bahkan tanpa malu-malu berani menempelkan di rumahnya misalnya slogan atau stiker yang dibagi-bagi oleh pemerintah demi untuk memperoleh bantuan yang seharusnya diperoleh oleh fakir miskin. Bahkan dulu di masa ada BBM subsidi dulu, yang seharusnya itu adalah diprioritaskan kepada mereka yang lebih membutuhkan, tapi kita juga bersenoh-senoh, berebut-rebutan, mau antri panjang demi untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Gas juga demikian, gas bersubsidi. Kenapa? Ada mental ingin memiliki, mental tidak puas-puas. Seperti itu, al-ithar. Dalam pada tahun ke-13 kenabian atau di awal hijriyah, Rasulullah SAW melakukan hijrah bersama para sahabat yang kedatangan mereka ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dengan penuh keterbatasan. Kenapa? Karena melarikan diri dari pengejaran, nggak bisa dibawa semua, nggak bisa diangkut. Lemari saja satu pun nggak bisa diangkut. Paling baju yang ada di badan, sedikit tentengan yang bisa diangkat, mungkin ada uang emas yang bisa diikut sertakan bersama mereka. Hanya itu saja sebagai bekal bagi mereka untuk hidup di Madinah. Dan salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat berhadapan dengan kondisi masyarakat seperti itu, Rasulullah adalah mempersaudarakan antara tamu-tamu yang baru berdatangan dari Mekah dengan saudara-saudara mereka kaum Ansar. Di antara mereka Rasulullah mempersaudarakan contohnya Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar, Sa'ad bin Rabi'. Dan Rasulullah SAW pada saat mempersaudarakan seseorang dengan saudaranya yang lain, memperhatikan kondisi sosial masing-masing mereka. Abdurrahman bin Auf di Mekah orang kaya raya, maka dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', orang kaya di Madinah, yang pada saat itu memiliki 2 orang istri. Sementara Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah tidak membawa istri. Maka oleh Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, innali zaujatain." Saya punya 2 orang istri. Undur ilaihima ahabbahuma ilaika utalliquha. Coba lihat kedua-duanya, nanti yang paling engkau cintai, senangi, yang paling cantik, bilang kepadaku,
utalliquha, kemudian saya akan mentalaknya. Fa idza intahat iddatuha, kalau sudah berakhir iddahnya, tuzawwijuha, engkau nikah dengan dia. Sampai begitunya ithar, mengedepankan saudara kita sesama muslim pada saat dia membutuhkan. Kita punya 2 orang istri, untuk apa banyak-banyak sekali, sementara saudara kita yang lain tidak memiliki satu pun. Ini bukan berarti hukum boleh kita melakukan seperti itu sekarang seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi', tapi itu emosional yang muncul dari beliau pada saat melihat saudara beliau Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, berwibawa, yang seharusnya hidupnya tidak pernah berpisah dengan seorang istri, punya harta yang banyak, tapi ditinggalkan di Mekah. Maka reaksi refleks keluar dari seorang yang cinta sekali kepada saudaranya yang seiman. Undur ilaihima, yang mana yang engkau paling sukai, utalliquha, saya akan menceraikannya. Tuzawwijuha, kemudian engkau menikahi dia. Ini menggambarkan kecintaan. Ya, pada saat kita punya kelebihan, tapi kita kedepankan saudara-saudara kita yang kadang di sana masih banyak yang membutuhkan. Kemudian setelah menawarkan istri, memperlihatkan kepada Abdurrahman, wa hadhihi abwali, ini harta yang saya miliki, saya bagi 2, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Ya, itu kalau kita berada di posisi Abdurrahman bin Auf, sudah tersipu malu. Oh, terima kasih, ya, senang sekali saya. Tapi Abdurrahman juga tahu diri. Abdurrahman juga tidak mau menjadi tangan di bawah. Al-yadul ulya ahabbu ila Allah. Al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan di atas tetap lebih bagus daripada tangan di bawah. Idza muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajulihim id ajsha'ul qaumi a'jalu. Ini slogan orang Arab. Kalau saya ditawarkan sesuatu, ini beda dengan kita. Kalau kita ditawarkan sesuatu, berebutan. Kalau tahu diri kita orang kaya, juga berebutan. Seperti terbawa arus. Ketika orang-orang miskin berebutan, kita juga terikut. Kenapa enggak ada malu? Tapi orang Arab di masa jahiliyah, belum datang Islam lagi. Idza muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajulihim. Kalau saya ditawari sesuatu oleh orang lain, silakan. Nijab kopi, nijab teh, nijab humi. Lam akun bi'ajulihim. Saya tidak tergesa-gesa menerima tawaran itu. Kenapa? Id ajsha'ul qaumi a'jalu. Orang yang sangat tercela itu, orang yang perangainya tidak baik itu adalah orang yang tergesa-gesa menerima pemberian orang. Tolak dulu, terima kasih. Ditawarkan lagi, kita pikir-pikir dulu. Ditawarkan lagi, boleh juga lah. Tapi jangan begitu ditawarkan, padahal dia basa-basi. Kita lewat di depan rumah dia, Assalamualaikum. Yo, punya boleh, punya kopi leh. Oh, kita mundur lagi, mau juga mau minum kopi, mau minum teh, padahal cuma basa-basi, teh cuma 1 gelas. Tapi karena kita enggak punya malu, kita gunakan kesempatan itu. Ini perangai yang tidak baik. Terima kasih dulu. Tapi kalau kita lihat dari saudara kita ini, ada mimik dari wajahnya yang memberi kesan memang sungguh-sungguh dia menawarkan, ini enggak boleh kita tolak. Nanti tersinggung hatinya, dan itu tidak baik. Tapi kalau cuma sekali tawar langsung diterima, ini tidak baik. Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu fi ahlik. Allah beri berkah pada kedua istrimu. Wa barakallahu fi malik. Allah beri berkah
pada harta yang engkau miliki. Dulluni ala suq. Coba tunjukkan kepada saya, karena saya ini pendatang baru di sini. Di mana pasar? Dulluni ala suq. Di mana pasar? Saya insya-Allah bisa dengan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki. Insya-Allah kalau sudah sampai ke pasar, bisa melakukan sesuatu. Apa yang beliau lakukan di pasar? Sebelum, ketika sudah mengetahui pasar di mana, lalu beliau dengan modal yang sangat sedikit yang beliau miliki pada saat itu, yaitu benang atau uang yang beliau miliki, dengan membeli benang, kemudian benang itu dirajut sehingga menjadi iqal. Iqal itu alat yang dipakai di kepala orang Arab. Raja Salman itu ada iqal namanya, dirajut menjadi iqal. Itu murni karya tangan beliau, ya. Kana Nabiullah Daud la ya'kulu illa min sina'ati yadihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud itu kalau mau makan sesuatu itu dari penghasilan tangan beliau, dan modal Abdurrahman bin Auf itu dari rajutan itu, kemudian dijual ke pasar. Dari modal yang sedikit benang, mungkin taruhlah paling mahal harganya 10.000, kemudian digulung-gulung menjadi ikan, dijual bisa naik menjadi 100.000, maka dijual 100.000 umpamanya, ya. Tapi takaran pada saat itu kita nggak tahu. Kemudian dari uang itu beliau membeli madu. Datang pedagang madu, ditampung, dijual, dapat untung. Sampai beberapa hari kemudian beliau sudah memiliki nawatun minaz zahab, memiliki nawah sedikit dari emas. Itulah modal beliau untuk menikah. Dilihat oleh Rasulullah SAW dari penampilannya seperti pengantin baru. Dipanggil, Abdurrahman, sepertinya engkau baru menikah. Benar ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Kamu datang tidak bawa apa-apa? Saya berdagang, kemudian dapat untung sedikit, dapat sedikit emas, saya menikah. Coba lihat, ya, dengan pikiran yang beliau miliki, dengan pengalaman yang beliau miliki, beliau dapat harta yang tadi sudah ditawarkan oleh saudaranya, tapi beliau punya harga diri, menolak. Bukan bersenang-senang, bukan merebut-rebutan. Ini kalau pemerintah kita besok mengumumkan di desa fulan ada pasar murah, itu yang kaya raya juga ikut ke situ. Ini menunjukkan kita tidak punya malu. Padahal itu dikhususkan untuk mereka-mereka yang lebih membutuhkan daripada kita-kita ini. Kemudian ditawarkan istri, beliau tolak karena beliau punya rasa malu, punya harga diri. Akhirnya beliau bisa memiliki harta dan juga bisa memiliki istri hanya beberapa hari kemudian. Yang ingin kita sebutkan di sini adalah contoh yang diperlihatkan oleh Sa'ad bin Rabi', yaitu ithar. Hadirin mati Allah, ada kisah lain. Rasulullah kedatangan seorang sahabat Al-Muhajirin juga yang baru datang dari Mekah, meminta untuk diberikan makanan. Maka Rasulullah mengumumkan, yang kebetulan ada beberapa orang sahabat di hadapan beliau, siapa yang mau memberi bantuan kepada orang ini, dia enggak punya makan, untuk malam ini enggak punya makan. Kemudian Rasulullah tanyakan satu persatu, kamu punya? Saya juga enggak punya Rasulullah. Kemudian kalau kamu? Saya juga enggak punya ya Rasulullah. Mungkin kebetulan pada saat itu sahabat-sahabat yang ada di hadapan Rasulullah, sahabat-sahabat yang serba kekurangan juga. Karena sering para sahabat, itu yang disebut dengan ahlus suffah, ya, yang duduk bersama Rasulullah lebih sering daripada sahabat-sahabat yang lain. Ahlus suffah ini sahabat-sahabat yang miskin-miskin, tinggal di masjid. Sehingga ada salah seorang di antara mereka, saya punya ya Rasulullah.
Ya, yang menjawab ini memang punya makanan, tapi untuk kehidupan makanan dia dan keluarganya saja, tidak untuk orang lain di malam itu. Tapi dia menjawab demi membantu saudaranya yang mungkin dari pagi tidak makan, tapi dia adalah makan siang, malamnya aja yang mungkin kekurangan makanannya gara-gara diberikan kepada saudaranya ini. Ada ya Rasulullah. Maka datanglah, dibawalah tamunya ini ke rumahnya, kemudian berjumpa dengan istrinya. Ada makanan apa di rumah kita sekarang? Ya. Maka istrinya menjawab, ada makanan, tapi itu untuk anak-anak. Oh, tapi enggak masalah, ya. Itu untuk anak-anak. Tapi katanya tidak masalah nanti pada saat, dan cukup untuk satu orang. Untuk orang dewasa cukup satu orang. Nanti pada saat engkau ingin menyungguhkan makanan itu ke depan kami, itu nanti kamu matikan lampu. Nah, itu dibisikkan kepada istrinya. Kemudian istrinya berpura-pura sibuk di belakang. Kemudian tak lama kemudian dia lakukan apa yang diminta oleh suaminya, mematikan lampu. Kemudian baru diantarkan makanan ke depan mereka, yang memberi kesan seakan-akan makanannya banyak. Padahal makanannya cuma untuk satu porsi saja, karena diberikan kepada tamunya. Dan dia memperlihatkan, ini kalau kita pahami, dia berbohong ini, ya, berpura-pura seakan-akan dia juga makan. Kalau ada sendok dengan piring, dia ketok-ketok juga seperti tamunya yang lakukan, seperti yang dilakukan oleh tamunya, sehingga memberi kesan kepada tamunya dia juga makan. Ini berbohong. Tapi berbohong seperti ini mulia, ya. Yang enggak mulia berbohong adalah mencuri harta orang lain, mencuri apalah milik orang lain dalam bentuk apapun. Tapi ini berbohong untuk kebaikan. Nah, maka di sini tidak masalah. Seperti mengatakan oleh seorang suami kepada istrinya, kamu cantik sekali. Walaupun ada sisi-sisi yang tidak cantik, ya, tapi dia menutupi sisi yang tidak cantik itu. Tapi yang dia sebutkan adalah sisi-sisi yang cantik saja. Kamu cantik sekali, kamu luar biasa. Saya senang sekali sama kamu. Ada sekali-kali kita kesal. Jadi hal-hal seperti itu ini dibolehkan, bahkan dianjurkan seperti itu. Ya, ingin menyatukan suami istri yang akan bercerai, datang kita kepada istrinya, tadi saya jumpa dengan abang kamu, dia katakan dia cinta kali sama kamu. Kemudian kita jumpai dengan suaminya, tadi saya jumpa dengan istri kamu, dia katakan juga rindu sama kamu. Nah, sehingga timbul kedamaian di antara mereka, padahal kita berbohong. Nah, ini dibolehkan seperti itu. Hadirin mata Allah, dan kisah ini diabadikan dalam hadis Nabi SAW, bahkan di dalam surat Al-Hashr ayat 9. Apa kata Rasulullah? Allah tersenyum ketika berjumpa dengan sahabat ini keesokan harinya. Allah tersenyum dengan tindakan kalian berdua tadi malam, yaitu suami istri yang mematikan lampu sehingga tamunya tidak merasa enggan untuk memakan. Coba bayangkan kalau makanan cuma satu porsi, pasti tamunya nggak mau makan. Karena kenapa? Karena yang punya rumah sendiri nggak punya makanan. Tapi demi menjaga perasaan sang tamu, maka dia dahulukan saudaranya yang barangkali dia tamunya ini dari pagi belum makan, sementara dia cuma dimakan. Allah berfirman dalam surat Al-Hashr, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana", itu orang-orang yang lebih dahulu beriman dan menetapi tempat Madinah itu. Kemudian di penghujung ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mereka mendahulukan saudara-saudara mereka walau kana bihim khasasa,
padahal mereka sedang dalam kondisi membutuhkan, tapi mereka dahulukan saudara-saudara mereka yang di sana ada yang lebih membutuhkan. Ini Allah abadikan. Bagaimana senangnya hati mereka berdua ketika tindakan beliau, mereka berdua suami istri ini diabadikan dalam ayat dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga membahasakan Allah tersenyum terhadap apa yang kalian lakukan tadi malam. Hadirin mata Allah, itu berkaitan dengan mendahulukan. Ada kejadian yang tadi saya sudah menyebutkan di bulan seperti ini, Jumadi Al-Awwal, yaitu perang Mu'tah. Di mana dalam peperangan Mu'tah ini saya ingin sampaikan bahwa terkadang ada kalanya kita harus mendahulukan dan harus tahu diri. Tapi ada kalanya kalau kita merasa diri lebih bisa, itu juga tidak boleh mendahulukan orang lain. Kenapa? Kita meyakini kita lebih bisa. Kita tahu ini, kita kalau jadi imam kayaknya lebih fasih daripada yang di samping kita. Kita aja yang maju. Kenapa? Karena tahu dia ini takut salah-salah nanti. Kita lebih mendahulukan diri. Ini bukan berarti kita ithar, dahulukan dulu teman saya. Tidak seperti itu. Ada kondisi tertentu kita harus lebih maju. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai bendahara. Jadikan aku sebagai menteri keuangan. Menteri keuangan patut dicurigai. Inni hafizun alim. Kalau ada orang yang datang ke kita, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, jadikan saya sebagai menteri keuangan. Oh, ini ada maunya ini. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Inni hafizun alim. Saya orang yang bisa menjaga. Saya orang amanah. Dan saya tahu, seluk-beluknya tahu. Problematika yang sedang terjadi itu tahu. Dan raja sudah tahu, sudah menguji Nabi Yusuf ketika menafsirkan mimpi dari raja yang menyelamatkan masyarakat Mesir dari kelaparan ketika terjadi masa kemarau. Itu dari Nabi Yusuf. Demikian juga yang terjadi di perang Mu'tah. Rasulullah SAW memilih 3 panglima perang untuk peperangan Mu'tah, yang jumlah pasukan kaum muslimin sebanyak 3.000 orang. Rasulullah tidak ikut. Tapi karena perang ini sangat penting, tetap disebut dalam sejarah Islam dengan Ghazwah. Padahal Ghazwah itu peperangan yang Rasulullah ada dalam peperangan itu, seperti Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud. Tapi kalau Rasulullah tidak ada, itu disebut dengan Sariyah. Tapi karena penting sekali peperangan ini, maka tetap disebut dalam sejarah Ghazwatul Mu'tah. Rasulullah mengangkat 3 panglima perang. Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Fa in qutila Zaid, kalau Zaid terbunuh, kalau Zaid gugur, kalau Zaid mati syahid, anak angkat beliau tahu bakal meninggal dunia. Mungkin kalau anak angkat kita, anak yang paling kita sayangi. Rasulullah sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid itu digelar dengan Hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu Hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak orang yang dicintai oleh Nabi bin anak yang dicintai oleh Nabi. Sangat sayang dengan Zaid bin Harithah, bahkan dulu disebut dengan Zaid bin Muhammad. Padahal ayahnya Harithah. Sampai Allah menurunkan ayat, ud'uhum li abaihim. Panggil anak-anak angkat kalian itu untuk ayahnya sendiri. Nah, sekarang kita ada yang mengadopsi anak dirubah kakaknya. Anak itu menjadi bin kita. Ini salah besar nih. Ini dosa nih. Ya, harus segera bertobat. Kemudian fa in qutila Zaidun fa Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Zaid meninggal, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib sepupu Nabi. Bahkan disebutkan orang yang paling mirip dalam keluarga Nabi itu Ja'far bin Abi Thalib.
Rasulullah tahu. Diberitahu ya. Bukan mengetahui ghaib tapi diberitahu. Kalau kita tahu sepupu kita bakal gugur, oh, kamu jangan aja, kita gantikan aja panglima perangnya dengan yang lain. Fa in qutila Ja'far, kalau Ja'far wafat, Ja'far gugur, fa Abdullah bin Rawaha, maka yang menjadi panglima perang adalah Abdullah bin Rawaha. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, kalau Abdullah bin Rawaha juga gugur. Tapi ini Rasulullah tidak mengatakan demikian ya. Nanti Rasulullah katakan ketika sedang berkecamuk perang. Ketika sedang berkecamuk perang, gugurlah Abdullah bin Rawaha. Maka seorang sahabat yang punya keahlian dalam berperang, namanya Thabit bin Arqam, mengusulkan, ayuhan nas, ya qaumu istalihu ala rajulin minkum, ayo kita pilih salah seorang panglima baru. Ini ketiga-tiganya sudah meninggal dan Rasulullah hanya menentukan 3 orang saja. Fannasu qalu, orang menjawab, anta, kamu saja. Kenapa mereka mengatakan kamu saja? Karena mereka melihat kamu layak. Maka dia menjawab, lastu lidzalik, saya tidak layak. Ini juga ithar, mendahulukan orang lain ketika kita ketahui diri kita tidak layak. 3.000 pasukan melawan 200.000. Sekarang ketika panglima perang sudah gugur, kemudian bendera perang diangkat oleh Thabit bin Arqam, dan beliau menyerukan kepada pasukan yang lain, ayo kita pilih panglima perang baru. Orang menjawab, kamu saja, karena memang layak di mata mereka. Lastu lidzalik, saya tidak layak. Dalam kondisi seperti ini, saya tahu diri saya tidak layak. Enggak bisa saya menyelamatkan pasukan perang yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 orang ini. Sehingga mereka bermusyawarah merembuk, sehingga mereka memutuskan Khalid bin Walid sebagai panglima perang, yang baru 3 bulan yang lalu masuk Islam. Kenapa Rasulullah tidak mengangkat langsung dari pertama Khalid bin Walid? Ada teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa apapun karir dia dalam militer, sehebat apapun dia, seperti Khalid bin Walid, pernah hampir mengalahkan pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Sehebat apapun karir militer dia, tapi tetap dia pemain baru di dalam tentara Islam. Maka Rasulullah tidak mengangkat Khalid bin Walid. Kita uji dulu, loyal enggak? Jangan-jangan nanti tidak loyal. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tidak mengangkat langsung Khalid bin Walid. Maka Rasulullah ketika kaum muslimin di Mu'tah sudah menentukan Khalid bin Walid sebagai panglima perang baru, apa kata Rasulullah yang berada di Madinah? Qutila Zaidun fa akhadha ar-rayata Ja'far ibnu Abi Talib. Terbunuh, gugur Zaid, lalu bendera perang diangkat oleh Ja'far bin Abi Talib. Thumma qutila Ja'far fa akhadha ar-rayata Abdullah bin Rawaha. Kemudian Ja'far gugur, bendera perang diangkat oleh Abdullah bin Rawaha. Thumma qutila Abdullah bin Rawaha fa akhadha ar-rayata Saifun min suyufillah. Maka bendera perang setelah Abdullah bin Rawaha gugur dipegang oleh Saifun min suyufillah, pedang dari pedang Allah. Maka yang memberi gelar Khalid dengan pedang Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah karir militer pertama Khalid bin Walid setelah bergabung dalam komunitas Islam yang baru 3 bulan lamanya. Apa yang ingin kita sampaikan di sini? Ada tahu diri, ada ithar. Ketika kita ketahui ini imam ini lebih fasih daripada saya, kita dahulukan dia. Oh, ini teman saya ini lebih layak untuk memimpin negeri ini, kita serahkan ke dia. Oh, ini bapak ini lebih layak untuk kita jadikan kepala desa, kita dahulukan dia. Ada malunya. Tapi kita yang terjadi apa?
mesenoh-senoh, enggak punya malu, merebut-rebut, padahal kita belum tentu bisa memimpin, tapi kita berebut-rebut, ya, hana malai. Itulah yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Tapi Khalid bin Walid akhirnya menerima amanah itu dan berhasil menyelamatkan orang Islam yang sedang bertempur, yang jumlahnya cuma 3.000 orang itu, dengan merombak pasukan perang yang sebelah kanan dibawa ke sebelah kiri, yang sebelah kiri dibawa ke sebelah kanan, yang di depan dimundurkan ke belakang, yang di belakang diopor ke depan. Kemudian dititipkan satu pasukan khusus yang nanti dikasih kode untuk digerakkan. Pada saat mau digerakkan, maka Khalid bin Walid dengan cara seperti itu mengkelabui musuh, sehingga musuh keesokan harinya sudah melihat, oh ini ada pasukan baru, kemarin saya berperang di kawasan ini nggak ada orang ini, sebelah sana juga seperti itu. Kemudian dalam kondisi seperti itu datang sekelompok tentara yang tadi sudah disiapkan, yang memberi kesan kedatangan bantuan, sehingga dengan begitu dia menarik mundur pelan-pelan pasukannya dan menjadikan musuh tidak mau mengejar, takut taktik yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, ini ada cara orang yang berpengalaman, orang yang punya kemampuan. Coba bayangkan kalau kita bersenoh-senoh, kalau kita berebut-rebutan, oke, saya yang akan maju, oke, jangan kamu, saya saja, belum tentu kita bisa menyelamatkan pasukan tadi. Tapi karena kita mengetahui, tahu diri, ada orang yang lebih berhak, maka akhirnya Khalid bin Walid mampu menyelamatkan. Satu lagi, kita akan memasuki Jumadi Ats-Tsani. Ada juga peristiwa yang sama, yaitu kali ini bukan dengan Khalid bin Walid, tapi dengan Amr bin As. Rasulullah SAW setelah Khalid bin Walid, Amr bin As, kemudian Utsman bin Talhah dalam waktu bersamaan masuk Islam, yang Rasulullah mengatakan, Inna Makkata qad alqat afladha kabidiha ilaina. Orang Mekah itu sudah melempar orang-orang hebatnya ke Madinah, dan salah satunya adalah Amr bin As di bulan berikutnya. Rasulullah mengetahui ada misi musuh di daerah Dzatus Salasil namanya. Disebut Dzatus Salasil karena di situ ada air yang disebut dengan Al-Salsal. Maka dijadikan Amr bin As sebagai panglima perangnya. Ternyata Amr bin As ketika tiba di Dzatus Salasil melihat musuh tidak seimbang, terlalu banyak, dan pada saat itu di musim dingin. Maka Amr bin As mengirim surat kepada Rasulullah meminta untuk dikirim bantuan. Maka Rasulullah mengirim bantuan, yang di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang terdahulu masuk Islam, ada Umar bin Khattab, dan pasukan baru yang dikirim oleh Rasulullah dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Setiba Abu Ubaidah ibnu Jarrah, maka Abu Ubaidah ibnu Jarrah mengatakan, saya yang akan menjadi panglima perang baru. Maka Amr bin As menjawab, tidak, saya yang lebih berhak, karena saya yang kirim surat ke Rasulullah untuk dikirim bantuan. Kenapa Amr bin As menjawab seperti itu? Karena Amr bin As merasa diri saya lebih mampu. Kalau kondisi kita seperti itu, merasa diri lebih mampu, merasa diri lebih bisa, merasa diri lebih menguasai tempat, apalagi Amr bin As sudah duluan datang ke tempat itu, maka kita tidak boleh ithar. Kita harus mendahulukan diri kita sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin As, dan sebelumnya pernah juga dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan terkait dengan akhlak yang hampir punah di tubuh masyarakat Islam ini, yaitu mendahulukan orang lain yang lebih menguasai atau lebih membutuhkan. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى